Halo, perkenalkan, nama saya Timothy Prambodo Hartono. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan juga mempraktekkan bagaimana cara melakukan pengolahan data dengan menggunakan aplikasi yang bernama RapidMiner. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwasannya sebuah data itu tidak memiliki arti apapun jika kita tidak melakukan pengolahan data di dalam. Oleh sebab itu, kita akan melakukan namanya data mining, yang dimana data mining itu artinya adalah ilmu yang mempelajari metode-metode dalam pengolahan data sehingga akan menghasilkan sebuah pengetahuan yang baru. Nah, untuk melakukan data mining, kita menggunakan aplikasi yang namanya RapidMiner. Seperti yang dapat kita lihat, ini adalah tampilan awal dari aplikasi RapidMiner. Nah, di sini tersedia beberapa panel. Yang pertama ada panel proses. Berguna kita untuk melakukan desain terhadap operator-operator maupun data yang nantinya akan kita hubungkan ke sama lain dan kita akan melakukan analisis data. Dan sebelah kiri ada namanya panel repository yang di sini berfungsi sebagai pusat penyimpanan data-data komputer kita. Ya, di dalam panel repository kita bisa melakukan import data dengan data yang berformat Excel maupun CSV. Kemudian kita juga dapat melihat di mana di repository disediakan sampel sampel data yang dapat kita lakukan untuk melakukan uji coba secara langsung. Kemudian di repository juga kita bisa menyimpan hasil desain kita, hasil desain proses kita, sehingga kita nanti tidak perlu membuat desain proses kita lagi dari awal. Kemudian di sebelah kiri bawah ini ada namanya panel operator. Nah, panel operator ini berfungsi untuk sebagai tempat kumpulan dari proses-proses data mining. Proses data mining itu ada apa aja? Yang pertama ada namanya data preprocessing, seperti data integration, redundancy, cleaning, dan juga transformation. Kemudian ada data modeling yang berisikan metode-metode data mining, seperti klasifikasi, clustering, dan juga algoritmanya. Kemudian juga ada evaluasi, nah itu bisa kita lihat di dalam operator ini. Nah, di dalam operator juga terdapat input dan outputnya. Nanti kita akan menghubungkan inputnya dengan operator satu dengan operator lainnya, ataupun juga operator dengan data, dan juga outputnya demikian bisa operator ke operator maupun operator untuk melihat result. Ini di sebelah kanan ada namanya panel parameter, di mana di sini secara otomatis akan terbuka ketika kita memilih operator yang kita pilih, yang di mana parameter ini sangat berpengaruh terhadap hasil analisis. Dan juga kita harus menyeting parameter agar kita bisa melihat perbedaan hasil dari analisis kita. Kemudian di sebelah kanan bawah ada nama panel help yang di sini berfungsi untuk membantu kita untuk mengetahui secara lengkap apa operator yang kita gunakan. Kita bisa mengetahui di sini disediakan informasi mengenai operator-operator yang ada di dalam RapidMiner. Nah, di sini kita akan melakukan praktek yang dimana saya akan menggunakan sampel yang ada di dalam RapidMiner. Nah, untuk analisis datanya, saya akan melakukan analisis data dengan metode clustering dengan algoritma yang bernama K-means. Oke, langsung saja di repository saya akan menggunakan sampel data yang sudah disediakan. Pertama, saya akan mengambil sampel data produk, drag and drop saja ke dalam panel proses dan juga transaction. Kita drag and drop. Nah, di sini saya mau melihat isi datanya terlebih dahulu. Kita cukup klik 2 kali di out. Kita juga bisa mentariknya langsung. Nah, untuk melihat datanya, kita cukup menekan tombol play atau bisa klik tombol F11. Maka nanti RapidMiner akan mengarahkan dari views design ke views result. Nah, ini adalah tampilan dari dataset. Yang pertama ada nama dataset transaksi, dan yang kedua adalah dataset dari produk. Nah, bisa kita lihat di sini, ini kalau kita lihat ini adalah dataset dari penjualan obat di apotek, mana
Untuk atribut-atributnya di sini ada produk ID, nama produk, kategori produk, dan juga harga. Dan untuk satu lagi ini adalah dataset untuk transaksinya, di mana ini berisikan data customer ID, dan juga ada atribut produk ID, dan juga ada jumlah yang dibeli oleh si customer. Oke, kita balik lagi ke dalam desain. Kalau kita lihat tadi, bahwasannya dataset produk dan transaksi memiliki satu atribut produk ID yang sama. Nah, di sini kita akan menggabungkan kedua dataset tersebut dengan menggunakan operator yang bernama join. Kita search saja join, kemudian kita tarik drag and drop. Kemudian kita akan menghubungkan kedua dataset tersebut. Kita tarik saja untuk output produk ke left join. Kemudian untuk transaksi juga. Nah, ini adalah parameter yang ada di dalam operator join. Sini saya akan setting untuk USID atributnya kita uncheck, terus di atributnya kita buka. Di sini untuk web key-nya saya pilih produk ID dan right key-nya produk ID juga. Kita apply, kita lihat. Nah, ini adalah dataset yang sudah kita gabungkan. Jadi kita lihat di sini produk ID dan nama produk, produk kategori, pricing, dan juga jumlah customer ID dan juga jumlah pembelian. Kemudian di sini saya akan melakukan namanya agregasi. Kita cari saja operator agregat, jadi blending dan table grouping agregat. Dan di sini saya akan mau melakukan penjumlahan terhadap amount atau jumlah pembelian si customer. Akan kita jumlahkan semuanya, kita sum. Kemudian untuk price akan saya note dan kita apply. Kemudian kita akan grouping berdasarkan atributnya. Kita akan pilih produk ID dan juga produknya. Kita apply. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini adalah setelah dataset setelah kita melakukan agregasi. Di sini ada sum amount, di mana di sini produk yang dibeli customer akan dijumlah. Misalnya untuk yang produk pertama dari Resitol berjumlah 55 dengan harga sekian. Nah, selanjutnya untuk memudahkan kita akan merename si atributnya. Kita rename nama atribut kita edit list, kita pilih untuk mode price, kita pilih sum amount, kita jadi apply. Nah, fungsinya ini akan merubah nama dari atribut, kemudian setelahnya kita akan generate atribut. Nah, operator generate atribut ini fungsinya untuk kita membuat sebuah atribut baru yang dimana akan dilakukan perhitungan terhadap atribut yang ada pada dataset. Sini saya akan membuat atribut baru dengan nama pendaftaran. Mana fungsi ekspresinya saya akan melakukan perhitungan jumlah pembelian atau amount dikali dengan harga. Kita apply. Kemudian ini bisa kita play. Nah, bisa kita lihat di sini ada sebuah atribut baru yang bernama total pendapatan, di mana akan mengalihkan jumlah pembelian dengan harga. Kita kembali lagi ke desain. Nah, selanjutnya saya akan mengeset role. Saya akan mengeset produk name menjadi ID agar nantinya memudahkan kita untuk melihat nama produk yang di class string. Kemudian di sini saya akan misalkan atribut. Saya akan memilih atribut mana saja yang akan ditampilkan. Untuk atribut filter type-nya, di sini ada beberapa ya. Ini atribut untuk semua atributnya, nih one atribut satu doang, subset untuk beberapa. Dan di sini saya pilih amount dan juga price. Total pendapatan. Nah, selanjutnya saya akan
Sebelum kita menggunakan algoritma kami, saya akan melakukan multiply. Multiply ini berguna untuk melakukan nantinya kita akan uji coba si algoritma Cummins ini. Jadi beberapa ya, dimana K-nya nanti akan kita ubah settingannya ada yang 2, 3, 4, seperti itu. Kita masukin lagi clustering yang lainnya. Nah, di sini untuk clustering yang pertama, Cummins-nya kita setting 2, clustering berikutnya saya setting 3, dan berikutnya saya setting 4 untuk K-nya. Kemudian saya juga akan melakukan uji coba performance-nya, akan lihat mana yang terbaik dari uji coba clustering Cummins ini. Kita akan dari performance, performance. Di sini kita akan pilih untuk clustering distance performance. Oke, kita masukin 3 ya, sesuai jumlah clusternya. Kemudian kita hubungkan untuk clue ke sini, ke bawah. Dan untuk clue yang ini ke atas. Oke, kemudian ini juga sama. Ini juga sama. Dia hubungkan semuanya satu-satu. Oke, ini sudah kita hubungkan. Kita rapatkan terlebih dahulu. Oke, terus saja kita play untuk melihat uji performance ini. Di sini kita akan menggunakan performance vector dari Davis Boulding. Dimana kalau kita lihat, ini hasil dari performance 3 atau yang kita set 4 tadi. Davis Boulding perhitungannya bernilai 0,489. Nah, untuk tanda minus ini diabaikan saja, akan menilai Davis Boulding ini bernilai absolut ya. Jadi plus minus ini tidak berpengaruh. Nah, di sini kita akan melihat jika semakin kecil angka tersebut, maka semakin baik pula performance dari cluster ini. Kita lihat untuk settingan yang 4 ya. Ini 0,489. Kemudian untuk yang settingan K-nya ini 3. Dia bernilai Davis Boulding 0,537 dan juga yang 1. Yang pertama ini settingan K-nya 2. Davis Boulding 0,49. Nah, jadi bisa kita lihat bahwasanya untuk performa yang terbaik ada di settingan clustering Cummins-nya, K-nya berjumlah 3. Oh maaf, ini 4 ya. Ini berjumlah 4. Ya, kita mungkin kasih beda. Ini 4, 3. Oke, ini K4-nya kita lihat. Nah, ya benar ini yang paling kecil. 3 dan kedua. Oke, maka dari kita lihat bahwasannya clustering terbaik ialah dengan jumlah K-nya sebanyak 4. Artinya nanti ada clustering, ada clustering berjumlah ada 4. Kita bisa langsung saja lihat datanya. Kita klik 2 kali saja untuk example dan clue modelnya. Nah, bisa kita lihat di sini cluster modelnya di sini udah 4 cluster model yang dimulai dari 0 sampai 3. Untuk cluster 0 ada 63 item, cluster 1 ada 72 item, cluster 2 ada 5 item, cluster 3 ada 38 item. Total number itemnya ada 178. Di sini kita juga bisa melihat berdasarkan nama obat, berdasarkan clusteringnya. Dan untuk cluster 0 ada obat ini juga cluster 1 dan cluster 2 dan seterusnya. Jadi itu saja mungkin untuk kali ini penjelasan saya mengenai bagaimana melakukan pengolahan data
menggunakan rapid miner, yang dimana kita sudah mempelajari tadi, dengan praktiknya secara langsung, dengan menggunakan metode clustering, dengan algoritma yang kita gunakan adalah Kami. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya undur diri, dan terima kasih.